organ reproduksi wanita ini adalah sebuah kewajiban bagi kita setiap wanita. Dan untuk para santri, meskipun kami yakin di pondok pesantren mereka sudah belajar mengenai hukum fikih dari haid, istihadah maupun nifas, tapi sepertinya masih banyak yang belum mengetahui bagaimana menyikapi istihadah dari segi kesehatan atau dari segi medis. Padahal kita yakin bahwa sebagai perempuan penting untuk kita bisa memahami dan menjaga tubuh kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi, bukan? Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa, yang kami yakin beliau adalah para pakar di bidangnya. Mari kita sapa terlebih dahulu kepada Ustadzah Nur Hamiroh. Assalamualaikum Ustadzah, sudah on, sudah join? Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah. Ya, senang banget bisa dengar suaranya Ustadzah Nur Hamiroh di sini. Untuk Dokter Caca, apakah sudah bergabung? Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ditunggu-tunggu, izinkan saya menyampaikan beberapa peraturan terkait tanya jawab. Jadi untuk para peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan menyertakan nama dan juga asal daerah, kemudian baru pertanyaan. Jadi fitur chat ini terbuka selama materi berlangsung, meskipun nanti baru kami bacakan ketika sesi tanya jawab. Jadi setelah semua materi disampaikan. Nah, nanti untuk para peserta yang ingin bertanya atau berdialog secara langsung dengan para narasumber, kami persilahkan juga untuk menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti ada kesempatan juga untuk berdialog langsung pada saat sesi tanya jawab, seperti itu. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh MC terkait e-sertifikat dan juga door prize. Jangan lupa teman-teman untuk mendokumentasikan kegiatan kami pada pagi hari ini di Instagram Story masing-masing dengan tag Instagram kita @impressive.santri. Dan juga untuk e-sertifikat nanti linknya akan di-share di akhir acara. Jadi tetap ikuti acara kita sampai akhir ya. Baik, mungkin kita tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita langsung masuk ke materi. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Ustadzah Nur Hamiroh sebagai pemateri pertama kita. Jadi beliau berasal dari Rembang dan saat ini menetap di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, Grobogan. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Arisalah Lirboyo Kediri selama 3 tahun. Kemudian beliau juga alumni dari Pondok Ittihadul Falah Kudus selama 3 tahun. Dan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiat Lirboyo Kediri selama 4 tahun. Dan saat ini beliau juga secara aktif berdakwah mengenai fikih perempuan di sosial media, terutama Telegram dan Instagram. Bisa diikuti Instagramnya di @amiro_alaudin. Baik, kalau begitu saya persilahkan untuk Ustadzah Nur Hamiroh untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya sampaikan materi, alangkah lebih baik kita baca Fatihah terlebih dahulu untuk para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, masyayikh kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan atas ilmu-ilmu beliau. Amin. La hadratil Mustafa. Khususan ila syekhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit tentang istihadah atau abnormal menstrual ya, dari perspektif fikih. Sebenarnya
waktu 20 menit itu kayaknya kurang ya untuk menyampaikan bab istihadhah. Tapi okelah, karena permintaan dan waktu yang terbatas, saya sampaikan sebisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengetahui, oh ini darah istihadhah ini apa, kita harus tahu dulu pengertiannya. Nah, dalam kitab Turaj atau kitab ulama-ulama salaf, istihadhah di sini mempunyai dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syariat. Secara bahasa, istihadhah mempunyai arti mengalir, sama seperti haid. Sedangkan secara syariat, istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan ketentuan nifas. Referensi saya ambil dari kitab-kitab ya, Hasyiah Bujairami Alal Manhaj juz 1 halaman 130. Jadi ketika kita ingin tahu, oh ini darah istihadhah atau bukan, maka kita harus paham dulu tentang haid dan nifas. Aslinya seperti itu. Kemudian kalau menurut kitab Hasyiah Jamal, istihadhah adalah darah yang keluar pada selain hari yang dihukumi haid atau nifas. Kemudian nggak saya cantumkan di sini, kalau dalam kitab Ibanah wal Ifadhah, istihadhah ini darah yang keluar dari pangkal rahim yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Seperti itu. Kemudian di sini kapan seorang itu dihukumi istihadhah? Ini ada banyak sekali ketentuannya ya, yang mana kita harus paham satu-satu. Ketentuan ini saya ambil dari syarat haid. Jadi kalau nggak memenuhi syarat haid, dia dihukumi istihadhah. Yang nomor 1, ketika darah keluar kurang dari usia minimal haid, kira-kira 9 tahun komariah, maka darah ini dihukumi istihadhah. Contoh seperti ini. Ada seorang wanita umur 7 tahun atau 8 tahun lah, keluar darah selama 7 hari. Ini hukumnya 7 hari ini semuanya dihukumi istihadhah. Yang nomor 2, ketika darah yang keluar kurang dari 24 jam, baik terus atau putus-putus lingkup, maka ini juga dihukumi misal seperti ini. Keluar darah sel itu, nah setelahnya nggak keluar lagi 3 jam ini hari pertama 1 jam, sampai hari ke-15 juga 1 jam. Otomatis total darah yang keluar kan 15 jam. Maka ini hukumnya juga bukan darah haid, tapi istihadhah. Yang nomor 3, ketika keluar darah padahal suci belum mencapai 15 hari. Dengan syarat darah kedua keluar setelah 15 hari, terhitung sejak darah pertama keluar. Contoh seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Darah dihukumi istihadhah ketika keluarnya sucinya belum mencapai 15 hari. Syaratnya, darah kedua keluar setelah 15 hari terhitung sejak darah pertama keluar. Contoh seperti ini. Keluar darah 7 hari, bersih 11 hari, keluar darah lagi 3 hari. Maka keluar darah 7 hari ini haid, 11 hari ini suci, yang 3 hari istihadhah. Alasannya kenapa? Karena sucinya baru 11 hari.
harusnya suci yang memisah antara haid 1 dengan haid yang kedua harus 15 hari. Yang nomor 4, keluar darah haid melebihi 15 hari, baik terputus-putus atau terus-menerus, atau mengalami nifas lebih dari 60 hari. Nah, perinciannya ini ada hukum tersendiri ya, yang keempat ini. Jadi ada 7 model istihadhah fil haid. Nah, ini kita harus tahu dia masuk golongan mana. Tergantung dengan dia baru pertama kali haid atau baru pertama kali keluar darah atau sudah punya adat. Apakah dia bisa membedakan darah kuat dengan darah lemah, itu kita harus tahu baru bisa menghukumi. Nah, di sini wala nahkumu bi annal khamsata asyara haidun wa zaidu istihadhatun. Hal hadhi bal, ini bal ya bukan hal. Bal hadhi zaidatu hiya alamatun faqat. Fanarudduha ila ihda halatil istihadhati as-sab'i. Dari kitab Libros halaman 23. Jadi kita jangan menghukumi 15 hari haid sisanya istihadhah atau bahkan 15 hari istihadhah. Alasannya kenapa? Karena itu adalah hukum yang salah kaprah. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita lihat dulu perincian darahnya. Warnanya apa? Kemudian darah yang dikeluarkan ini berapa lama? Terus berapa lama berhentinya? Ini harus tahu. Jadi harus ada perincian jelas. Maka dari itu ilmu tentang haid dan istihadhah ini tidak seperti ilmu fikih lain. Ilmu fikih lain ketika ditanyakan apa hukum misalnya, apa hukum sikat gigi setelah sahur, nah seperti itu, atau setelah masuk waktu subuh di bulan puasa, ini kan langsung jelas jawabannya apa. Tapi kalau istihadhah tidak bisa seperti itu, harus tahu perincian dulu, berapa hari keluar, berapa hari berhenti, warnanya apa, kemudian adatnya apa. Kalau nggak tahu semua, nanti masuknya mutahayyirah dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali pertimbangan hukum. Kemudian, jika darahnya putus-putus, apa yang harus dilakukan? Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan oleh netizen di DM saya, di Instagram, maupun di Telegram. Ini banyak yang tanya seperti ini. Nah, maka inilah gunanya mencatat. Jika masa keluarnya darah kok belum 24 jam, maka tiap kali bersih kita wajib wudhu kemudian sholat. Contohnya seperti ini. Kita di hari ini misal ya keluar darah jam 9. Jam 10 dilihat kok bersih, maka kita nanti sholat zuhur kok nggak keluar darah berarti wajib sholat. Nggak usah mandi, tapi cukup membersihkan farji saja. Nah, kemudian setelah 10 tadi kok ternyata besoknya keluar darah lagi, maka ketika dia keluar darah dia nggak wajib sholat lagi. Setelah itu kok berhenti lagi dan darah yang keluar di total nggak ada 24 jam, maka karena darahnya belum 20 setelah membersihkan farji kita wudhu kemudian baru sholat. Selanjutnya, jika ternyata darah yang keluar melebihi masa 15 hari, poin kedua belum. Jika sudah mencapai 24 jam ketika di total, misal hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ke Oh ya Allah, maaf. Saya ulangi lagi ya, kayaknya tadi ke unmute. Jadi jika darah putus-putus, yang kita lakukan adalah yang pertama, jika keluarnya darah belum 24 jam, maka tiap kali bersih kita wajib membersihkan farji, wudhu, kemudian sholat.
nggak usah nunggu darah keluar lagi gitu, nggak usah, apalagi nunggunya sampai 24 jam, jangan seperti itu. Jadi selagi bersih ya langsung saja bersuci, kemudian wudhu lalu sholat. Jika sudah mencapai 24 jam, maka ketika darah berhenti, kita wajib mandi dulu, lalu wudhu, kemudian sholat. Seperti itu. Jadi tergantung darahnya itu keluar berapa jam. Ada kalkulasinya. Nah, jika ternyata darah yang keluar ini melebihi masa 15 hari, sejak pertama kali darah keluar, maka Anda tetap wajib mandi di hari ke-15. Jangan lupa, segera analisis darah mana yang dihukumi haid dan mana yang dihukumi istihadhah. Kalau misal darahnya ini merah semua, maka nanti haid Anda ini sesuai dengan adat haid di bulan sebelumnya. Misal ini bulan April ya, ini bulan April keluar darah selama 20 hari. Nah, bulan kemarin Maret itu kita itu haidnya 7 hari, kemudian sucinya 23 hari. Maka di bulan April kita haidnya juga sama, yang dihukumi haid 7 hari, kemudian sisanya tadi 20 kurangi 7, berarti sisa 13 ya. 13 hari ini dihukumi istihadhah. Tapi kita mandinya di hari ke-15. Alasannya kenapa? Karena kita nggak tahu kalau kita bakal mengalami istihadhah kecuali setelah darah di hari ke-15 tetap keluar. Nah, pesan saya yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu mencatat berapa jam atau hari keluar dan berhentinya darah Anda. Itu yang paling penting sekali. Kemudian tata cara sholat bersuci bagi mustahabah dan wanita yang mengalami keputihan atau keluar cairan. Jadi ini ada tata cara khusus ya buat orang yang istihadhah. Saya jelas istihadhah ini sama seperti orang ini, otomatis dia tetap wajib puasa, dan puasanya atau sholatnya ketika sudah dilakukan maka tidak perlu diqadha lagi. Tapi ada tata cara sholat dan bersuci yang tersendiri bagi mustahab. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang dia harus mengikuti aturan berikut ini. Yang pertama, membersihkan farji dari najis yang keluar. Setelah itu, menghentikan yang keluar dengan cara menyumbat macam kapas. Ditambah halut dengan celana ketat atau ikatkan. Jadi 2 cara ya. Ada menyumbat. Jadi yang wajib ini wajib penyumbat tidak dalam kondisi puasa ketika memakai. Otomatis ketika menyumbat ini dalam kondisi puasa tidak diwajibkan, bahkan dilarang ketika puasa itu menyumbat farji. Ketika kesakitan juga sama, kok merasa kesakitan ketika disumbat, maka nggak wajib lagi menyumbat farji dengan kapas. Kemudian memakai pembalut, jadi cukup pakai pembalut saja. Nah, jika darah masih keluar setelah 2 cara tersebut digunakan, atau tembus sampai bagian luar penyumbat karena hukumnya dimakfu. Nah, ini yang sering bagi sholat. Saya itu istihadhah, deres. Apakah saya boleh meninggalkan sholat? Kalau jawaban saya tetap tidak boleh. Istihadhah tetap wajib sholat. Nah, kalau darahnya tetap keluar ketika sholat, kan hukum. Jadi tidak apa-apa, tetap sholat dalam kondisi darah yang masih keluar. Kemudian penyumbat farji harus dimasukkan dalam istinja. Kemudian setelah itu,
Kenapa kok wajib dimasukkan sampai ke dalam? Agar ketika sholat dia tidak dihukumi membawa sesuatu yang bertemu dengan najis. Nah, ini ada pendapat ringan, apalagi bagi perempuan-perempuan yang masih gadis ya, belum menikah. Ini menurut Imam Romli, perempuan istihadhah yang hendak melaksanakan sholat dalam keadaan darah mengalir, maka cukup memakai pembalut. Jika dengan pembalut sudah dapat meminimalisir darah yang keluar. Semisal dengan cara memakai celana dalam yang ketat. Kemudian cara yang ketiga, wudhu dengan mualah atau terus-menerus. Ya, wudhu kita seperti biasanya itu. Jadi dalam membasuh anggota wudhu, anggota yang dibasuh sebelumnya masih basah atau belum kering. Lah, niat wudhunya orang yang istihadhah ini beda dengan niat wudhunya wanita yang suci. Niat wudhunya bagaimana? Niat wudhunya adalah nawaitul wudu'a listibahatis sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Jadi nggak boleh dengan niat menghilangkan hadas. Nomor 4, segera melaksanakan sholat. Hanya saja ia boleh menunda karena untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat. Contoh menutup aurat, menjawab adzan, menanti jamaah, dan lain-lain. Nah, ini yang sering disalahpahami, dikiranya orang istihadhah itu nggak boleh jamaah. Padahal aslinya orang istihadhah itu tetap boleh untuk jamaah. Nah, semua tata cara di atas dilakukan secara berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas lain, contoh ketika habis bersuci seperti tadi kok malah kentut, maka wudhunya harus diulangi atau bersucinya harus diulangi dari awal. Dan demikian tadi harus dilakukan setiap akan melaksanakan sholat fardu. Sehingga satu rangkaian bersuci tadi nggak boleh digunakan untuk 2 sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh berulang-ulang. Jadi orang yang istihadhah tetap boleh jamaah isya dan jamaah sholat tarawih. Seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan seputar istihadhah yang paling sering ditanyakan. Apakah ketika istihadhah sebelum sholat harus disumpal? Nah, ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, kita wajib ya menyumpal kecuali jika kesakitan saat disumpal atau dalam keadaan puasa. Nah, untuk yang masih perawan, boleh mengikuti pendapat Hanafiyah. Imam Hanafi yang mengatakan bahwa menyumpal hukumnya sunnah. Seperti juga yang disarankan oleh Syekh Yusri Al-Gabr, itu beliau dokter dan ulama fikih yang menjadi dosen di Universitas Al-Azhar Mesir. Kemudian bolehkah bersetubuh dengan wanita yang istihadhah? Diriwayatkan dari Ikrimah. Dia berkata bahwa Ummu Habibah sedang istihadhah dan suaminya menyetubuhinya. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh berhubungan badan dengan wanita yang sedang istihadhah meskipun darahnya mengalir. Itu adalah pendapat yang kuat. Tapi menahan diri lebih utama agar terhindar dari khilaf ulama. Jadi memang ada ulama yang tetap gak memperbolehkan ya. Dan setelah selesai istihadhah barulah mengadakan hubungan intim lagi. Ada juga ibarat dari kitab Fatawi Fiqhiyah ya dan Munil Muhtaj yang intinya sama, boleh mewati atau berhubungan badan dengan wanita yang istihadhah walaupun darahnya masih mengalir. Kemudian pertanyaan lagi, apakah wanita yang istihadhah tetap wajib puasa? Nah, ini saya jawab,
Pada dasarnya orang istihadoh sama dengan orang yang suci. Jadi dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Dan dia nggak perlu mengkodok puasanya jika sudah sembuh dari istihadoh nanti. Kalau ketika puasa tadi nggak menyumpal farjinya loh ya. Karena emang ketika puasa itu nggak boleh, menyumpal farji itu nggak boleh. Karena nanti puasanya batal. Agar kita tidak terus-terusan isi dokter tentang masalah ini. Jadi kalau Anda pengen tahu, ini istihadoh saya sebenarnya alasannya kenapa, apa penyakit atau bukan, nah itu tanyanya ke dokter, jangan ke ahli fikih. Kalau ke ahli fikih, tanyanya hukum. Jadi ini hukum darah yang saya keluarkan ini apa? Apa haid, apa istihadoh, atau yang haid yang mana, yang istihadoh yang mana? Itu kalau tanya ke ahli fikih. Kalau tanya ke dokter, tanyanya jangan tanya hukum. Dokter bisa menghukumi. Dokter hanya bisa kalau dalam ranah fikih ya, dokter hanya bisa apa namanya? Oh, ini penyakit, oh ini bukan seperti itu. Enggak bisa apa berpendapat oh ini istihadoh, oh ini haid, nggak bisa seperti itu. Karena yang dimenangkan fikihnya sementara seperti itu. Kecuali kalau ada dokter juga yang ahli fikih kayak Syekh Yusri tadi, maka nanti dia bisa berfatwa. Jadi adanya penemuan-penemuan kedokteran ini kalau memang sudah sesuai dengan fikih maka bisa dipakai. Tapi kalau nggak sesuai ini dimenangkan fikihnya. Kalau dalam prinsip fikih seperti itu. Kemudian karena istiadah bisa mengindikasikan adanya hal yang nggak beres pada rahim. Walaupun kalau dalam fikih ya, atau dalam fikih seperti itu. Walaupun nggak semua darah istiadah ini keluar dikarenakan penyakit rahim. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Anda keluar darahnya ini kok nggak beres, Anda periksakan ke dokter. Jadi agar bisa berhenti atau ada solusi atau ada obat seperti itu. Oke, sekian dari kami. Mungkin ini pertanyaannya kapan ya? Saya kembalikan pada moderator saja, Is. Baik, terima kasih Itu Ustazah. singkat. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan di fitur chat, tapi nanti akan kita bahas bersama setelah semua sesi materi disampaikan. Alhamdulillah, satu materi dari Ustazah Nur Amirah sudah disampaikan dengan sangat lugas. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama di sesi tanya-jawab. Sebelum beranjak ke sesi berikutnya, izinkan saya menggarisbawahi beberapa poin penting yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nur Amirah, yakni bahwa orang yang mengalami istihadah ini sama seperti orang yang suci. Jadi kewajiban-kewajiban ibadahnya pun sama seperti orang yang suci, sholat fardunya, kemudian puasanya. Dan ada catatan penting dari Ustazah Nur Amirah bahwa penting untuk kita mencatat setiap darah yang keluar, berapa lama darah itu keluar, kemudian berapa jam, berapa hari, dan bagaimana sifat darahnya, apakah kuat ataukah lemah, seperti itu. Dan juga ada beberapa poin penting tadi seperti bagaimana menghukumi darah tersebut istihadah. Ada beberapa bahasan yang tadi disampaikan oleh Ustazah Nur Amirah yang perlu kita perhatikan, dan juga terkait tata cara bersuci orang yang istihadah. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan beranjak ke materi yang kedua, yakni materi mengenai istihadah atau dari segi medis biasa dikenal dengan istilah abnormal uterine bleeding. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui juga karena kita juga perlu tahu kenapa kok kita sampai mengalami istihadah. Apakah istihadah ini berbahaya dari segi medis? Kapan kita perlu kontrol ke dokter ketika kita mengalami istihadah? Nah, izinkan saya membacakan CV dari Dr. Haliatul Mukaromah terlebih dahulu. Jadi Dr. Haliatul Mukaromah atau Dr. Caca, biasa dikenal dengan Dr. Caca ini adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo Kediri selama 6 tahun dan sekarang bekerja di Klinik Medika Keluarga Kediri. Untuk Dr. Haliatul Mukaromah dipersilahkan untuk menyampaikan materinya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Jelas, Dok. Beneran. Oke. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang istihadah secara medis ya. Tadi secara fikih sudah dijelaskan secara jelas. Ini langsung saja karena waktunya terlalu sedikit untuk penjabaran penyakit yang banyak ini, kita langsung masuk ke materi aja ya. Definisi dari perdarahan, jadi istihadah itu kalau di medis itu bisa kita masukkan ke perdarahan uterus abnormal. Uterus itu maksudnya rahim ya. Jadi perdarahan rahim abnormal itu merupakan perdarahan yang berasal dari uterus, dari rahim. Kemudian dia itu abnormal dari regularitas, dari keteraturan, dari volumenya, dari jumlah darah yang keluar, frekuensi. Frekuensi itu jadi panjangnya siklus menstruasi, kemudian durasinya. Itu tidak sesuai normal. Dan terjadi bukan pada kondisi kehamilan. Jadi kita harus mengeluarkan dulu kalau pasien ini dia hamil atau tidak. Kalau misalnya dia hamil berarti ya dia tidak termasuk dalam perdarahan uterus abnormal ini. Jadi gimana cara kita mendeskripsikan head yang normal? Jadi untuk kita menghukumi dia itu abnormal, pasti kita harus tahu yang normal itu seperti apa. Jadi di sini ada deskripsinya. Yang pertama keteraturannya. Jadi maksudnya keteraturan itu siklus, antar siklus, jarak antar siklus menstruasi yang pertama sama menstruasi yang kedua. Jadi sebenarnya siklus kita tuh kan bisa dia bisa berubah ya sebenarnya. Jadi tidak selamanya misalnya kita siklusnya 28 hari, itu selama sepanjang hidup 28 hari kan nggak mungkin. Jadi itu pasti ada variasinya. Dikatakan normal kalau variasinya itu dia 7 kurang dari sama dengan 7 sampai 9 hari. Jadi misalnya siklus menstruasi pertama kita bulan ini 28 hari, kemudian berikutnya kok 30 hari, berarti masih termasuk normal. Dikatakan abnormal kalau dia lebih dari 10 hari siklusnya. Jadi misalnya bulan ini kita siklusnya 30 hari, ternyata bulan berikutnya kok kita siklusnya memanjang, jadi 40 hari atau 45 hari, itu sudah dikatakan tidak normal. Kemudian dari lamanya, lama berlangsungnya menstruasi. Jadi normalnya kita menstruasi itu 8 hari atau kurang dari itu. Kalau misalnya kita menstruasinya lebih dari 8 hari, ya sudah dikatakan abnormal gitu. Terus dari frekuensinya, frekuensi ini maksudnya panjang siklus. Tadi kan kalau yang regularitas itu variasi antar siklus. Jadi jarak antara siklus pertama sama siklus kedua. Nah, kalau yang frekuensi ini itu panjang siklus menstruasi. Jadi dikatakan normal kalau dia 24 sampai 38 hari. Dikatakan nggak normal kalau ya di bawah itu atau lebih dari itu. Atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, tidak keluar darah sama sekali, itu dinamakan dengan amenore. Kemudian dari volumenya, volumenya dikatakan normal, jadi dulu masih diklasifikasikan volume itu dia kurang dari 80 cc, tapi karena pengukurannya itu terlalu susah, jadi sekarang dia dikategorikan volume itu berdasarkan keterangan dari wanita tersebut. Jadi kalau misalnya dia normalnya sehari itu ganti 3 sampai 4 pembalut, ya berarti normalnya memang segitu. Tapi ketika dia itu merasa kok pengeluaran darah saya tidak seperti biasanya dan sampai mengganggu kualitas hidupnya misalnya, sampai dia tuh lemes. Namanya kita mengeluarkan darah, pasti kita lemes kan? Keluar darah yang banyak, kita misalnya jatuh luka terus nggak berhenti namanya cairan yang cairan yang keluar dari tubuh kita dalam porsi yang banyak pasti membuat kita lemes. Jadi biasanya sih anemia ya, tanda-tanda anemia kayak gitu. Terus dikatakan abnormal lagi kalau apa? Tadi sudah ya, deskripsi normal sama abnormal sudah. Dikatakan abnormal lagi kalau keluar darah setelah berhubungan. Setelah berhubungan kok keluar darah, ya ini berarti abnormal. Seharusnya tidak keluar darah gitu. Kemudian setelah menopause. Menopause itu dikatakan menopause kalau dia sudah 12 bulan atau 1 tahun tidak menstruasi. Itu dikatakan menopause. Sudah 1 tahun nggak menstruasi sama sekali, kok tiba-tiba kok keluar darah. Itu kita harus curiga, itu bukan mens, tapi kita curiga ini ada ketidaknormalan dari rahim kita. Next.
Kemudian prevalensi angka kejadian kita mengalami perdarahan rahim abnormal ini jadi 3-30%. Jadi lumayan banyak yang mengalami ini. Dan angka kejadiannya yang paling banyak itu pada awal usia remaja. Jadi pada awal usia remaja itu karena dia baru mengalami siklus menstruasi. Jadi istilahnya masih siklus menstruasinya tuh masih tahap perkembangan. Jadi belum maturitas ya, belum matang lah istilahnya siklus menstruasinya. Jadi masih tahap perkembangan. Kemudian pada usia reproduksi itu lebih sedikit angka kejadiannya. Jadi biasanya 30%. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke perdarahan rahim yang abnormal, kita harus tahu dulu anatomi dari rahim kita. Jadi anatomi itu maksudnya organ ya. Organ dari rahim kita tuh bentuknya seperti apa, di sana ada apa aja gitu. Dari gambar ini itu ya, jadi uterus itu yang di tengah, yang ada tulisan uterus itu dia merupakan rongga uterus atau kita anggap rahim ya, kita sebut rahim aja di sini. Jadi rongga rahim. Dan rongga rahim itu, jadi rahim itu sendiri dia punya 3 lapisan. Lapisan paling dalam itu adalah endometrium, lapisan yang di tengah itu dia berupa lapisan otot ya, itu myometrium, lapisan paling luar perimetrium. Nanti yang akan sering kita bahas di sini adalah endometrium sama myometrium. Jadi perlu diingat posisinya ya. Endometrium ini letaknya di bagian dalam, myometrium ini letaknya di tengah. Dan yang myometrium ini merupakan jaringan otot. Jadi ini perlu diingat nanti sampai akhir yang kita bahas dua lapisan ini. Kemudian ada ovarium. Ovarium ini tempatnya produksi sel telur. Terus ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini jadi tempat jalannya sel telur. Ketika nanti sudah dibuahi, dia kan akan implantasi atau akan pelekatan ya. Jadi si janin ini tadi dia akan melekat di rahim. Dia nanti lewatnya di tuba fallopi itu tadi. Kemudian ada serviks yang di bagian bawah, kemudian ada vagina. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke siklus menstruasi. Kenapa penting kita bahas ini? Karena nanti keabnormalan terjadi ya di sini, di siklus menstruasi kita ini gitu. Jadi kita harus paham dulu yang normal itu seperti apa untuk mengetahui bahwa itu tidak normal gitu ya. Jadi sebenarnya siklus menstruasi ini dia itu dihasilkan dari kerjasama antara otak kita dan ovarium. Ovarium tadi ini ya, ovarium tadi penghasil sel telur tadi ya, tempat penghasil sel telur. Jadi di otak kita itu ada 2 komponen yang dia itu berfungsi untuk siklus menstruasi kita. Jadi di situ hipotalamus, anggap hipotalamus ini pusat kendalinya. Di bawah pusat kendalinya itu ada hipofisis, di bawahnya ada ovarium. Oke. Ini juga perlu diingat-ingat ya. Jadi nanti hormon yang sering disebutkan di materi berikutnya adalah LH, FSH, estrogen, progesteron. Nah, di sini yang penting itu jadi hipofisis ini dia menghasilkan hormon LH dan FSH, di mana nanti hormon LH dan FSH ini dia fungsinya untuk memicu ovarium memproduksi estrogen dan progesteron. Jadi sebenarnya hormon ini harus seimbang. Mereka ini semuanya harus seimbang. Kalau tidak terjadi keseimbangan, salah satu saja, misalnya kok di hipotalamus, di kendalinya, ini sudah terjadi siklusnya udah nggak normal gitu. Atau misalnya di hipofisisnya, bisa nggak normal. Pokoknya salah satu saja terjadi gangguan, misalnya kok ada tumor, atau misalnya ada infeksi, itu nanti akan mengganggu siklus menstruasi. Jadi dipahami dulu bahwa siklus menstruasi kita itu dikendalikan oleh 3 kompartemen ini. Oke, sudah dipahami, kita lanjut ke siklus menstruasi berikutnya. Oke, tadi kita sudah membahas kompartemen yang mengendalikan hormon-hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi. Nah, di sini kita bahas lebih dalam lagi siklus menstruasi itu kejadiannya gimana sih? Kita bisa perdarahan itu seperti apa kejadiannya? Jadi, tadi sudah tahu ya, ovarium seperti apa, endometrium seperti apa. Di sini siklus menstruasi mempengaruhi 2 organ itu. Jadi ovarium ada siklus ovarium sama siklus uterin, siklus rahimnya lebih tepatnya di endometrium, di lapisan dalam dari uterus ya. Jadi waktu kita, ini hitungannya mens pertama, itu sampai mens terakhir kita, biasanya 7-8 hari tadi,
itu menyebabkan si estrogen ini turun. Namanya tubuh kita ini dia gampang adaptasi. Jadi kalau misalnya estrogen ini dia levelnya turun, rendah, itu nanti dia akan memberi sinyal ke otak. Tadi ya, otak itu dia pusat kendali hormon. Nanti dia akan memberi sinyal ke otak. Otak ini nanti dia akan memproduksi FSH sama LH tadi ya. Dua-duanya sebenarnya sama-sama diproduksi, tapi pada fase awal itu yang paling tinggi adalah FSH. FSH ini fungsinya untuk pematangan dari sel telur. Jadi ini yang bulat-bulat di fase folikel ini adalah sel telur yang di dalam ovarium. Jadi dia awalnya kecil, kemudian karena dipicu sama hormon FSH, itu nanti dia lama-lama akan ukurannya membesar. Jadi dia akan berkompetisi. Dia akan berkompetisi untuk menjadi folikel yang dewasa, folikel dominan. Dan biasanya normalnya dalam satu siklus menstruasi itu hanya satu folikel yang dewasa, satu folikel dominan. Di mana nanti satu folikel dominan ini dia akan menghasilkan estrogen yang banyak sekali. Nanti karena estrogen yang dihasilkan folikel dominan ini terlampau banyak, nanti dia akan memberikan sinyal lagi ke otak, berhenti, estrogennya sudah banyak. Nanti jadi folikel-folikel yang lagi berkembang tadi, itu dia sudah tidak dapat asupan lagi dari FSH, sehingga nanti lama-lama mereka tidak berkembang. Jadi nanti yang berkembang cuma satu. Nah, nanti setelah terjadi estrogen yang meningkat tajam ini tadi, LH, jadi LH tadi kan juga dikeluarkan sama si otak kan, hormon LH. LH ini fungsinya untuk mengeluarkan ovum, oosit ya. Jadi sel telur yang di dalamnya itu intinya, mengeluarkan inti dari sel telur lah, gitu istilahnya ya. Itu yang menyebabkan terjadinya ovulasi. Jadi biasanya kan ditanya masa suburnya kapan gitu. Nah, masa subur itu adalah masa ovulasi. Jadi keluarnya inti dari sel telur itu tadi. Nah, selain di ovarium, selain terjadi pematangan dari folikel sel telur itu tadi, terjadi di endometrium itu dia jadi kerjanya berkesinambungan ya, bersamaan mereka ini. Jadi selain di ovarium tadi sel telurnya itu dia berkembang jadi sel telur yang dewasa, di endometrium di lapisan dalam rahim tadi dia juga berkembang jadi lapisannya itu menebal. Dia ditebalkan sama si estrogen yang dihasilkan sama folikel dominan. Jadi semakin banyak estrogen, semakin tebal lapisan dinding rahim kita itu. Nah, di situ karena dia menebal, dia butuh nutrisi dong. Nutrisinya itu ya dari pembuluh darah. Jadi sebenarnya di fase proliferasi itu juga ada perdarahan di situ. Jadi sudah ada maksudnya pembuluh darah yang menyuplai dari endometrium. Nah, kemudian setelah ovulasi, setelah intinya itu keluar, nanti cangkangnya, jadi si sel telur yang tanpa inti tadi itu, dia akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini jadi istilahnya cangkangnya ya. Jadi cangkang dari inti yang keluar tadi, itu dia akan menghasilkan progesteron. Ingat ya tadi dua hormon yang dihasilkan sama ovarium. Sebenarnya dua-duanya tuh dihasilkan, tapi tingkatnya itu yang berbeda. Pada saat folikel dominan tadi yang paling tinggi estrogen, tapi pada saat dia sudah keluar intinya, yang diproduksi paling banyak adalah progesteron. Fungsinya progesteron di sini itu dia adalah mematangkan, menyempurnakan dari endometrium. Jadi endometrium tadi kan dia lagi berkembang sama estrogen kan. Nah, si progesteron ini dia fungsinya untuk menyempurnakan. Jadi ini maksudnya dia perkembangan endometrium ini untuk persiapan implantasi, persiapan pelekatan. Jadi calon bayi ini sebenarnya kalau nanti terjadi pembuahan ya, kita sudah menyiapkan, tubuh kita tuh sudah menyiapkan tempat untuk dia. Jadi istilahnya seperti itu ya, kayak kita tuh siap-siap persiapan bayinya mau datang gitu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, maka ini nanti si corpus luteum yang memproduksi progesteron ini tadi, dia lama-lama akan menghilang. Dia lama-lama akan hilang, mengecil, menghilang ya. Itu dia fasenya 14 hari. Jadi dia umurnya itu cuma 14 hari. Kalau tidak dibuahi nanti dia menghilang. Kenapa? Makanya masa subur itu dihitung 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi karena si corpus luteum umurnya cuma 14 hari. Nah, nanti di saat si corpus luteum ini menghilang, kan produksi progesteron sama estrogen kan jadi turun. Nah, di saat kedua hormon ini turun, nanti akan terjadi peluruhan dari endometrium. Jadi sebenarnya
kita menstruasi itu terjadinya peluruhan dari dinding lapisan dalam rahim. Jadi endometriumnya luruh, karena dia luruh, pembuluh darah yang ada di bawahnya itu terbuka, ya kan? Dia kan nggak ada yang nyangga lagi, karena nggak ada yang nyangga ya terjadi perdarahan gitu. Nah, di saat endometrium ini luruh, tubuh kita ini respon lagi. Kayak tubuh kita ini kerjanya ya dia kayak langsung cepat gitu. Kalau misalnya terjadi perdarahan, dia langsung pas endometrium ini lepas, dia langsung mengeluarkan faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah maksudnya ya supaya darah ini berhenti, nggak terlalu banyak. Jadi sebenarnya sama tubuh kita tuh sudah diatur volume yang harus dikeluarkan itu segini, nggak boleh kebanyakan supaya kitanya nggak anemia kayak gitu. Jadi ada faktor pembekuannya, jadi darahnya itu nanti berusaha dibekukan. Kemudian ada faktor vasokonstriksi, jadi penyempitan dari arteri. Jadi pembuluh darah itu tadi ya, pembuluh darahnya tadi kan terbuka. Nah, tubuh kita tuh responnya menyempitkan pembuluh darah itu tadi supaya dia nutup. Selain itu, dia juga ada prostaglandin yang keluar. Nah, prostaglandin ini fungsinya adalah kontraksi dari rahim. Jadi ya sama, dia membantu untuk penyempitan pembuluh darah itu tadi sehingga darah kita berhenti. Kenapa itu menjelaskan hari pertama, kedua, ketiga itu kita biasanya deres karena ya itu tadi dia masih proses, masih awal kan darahnya luruh semua tuh endometrium luruh, kemudian pembuluh darahnya yang terbuka tadi itu masih keluar semua darahnya. Nah, pada hari ke-4, 5, 6, 7 itu sudah mulai dibekukan, sudah mulai dihentikan sama tubuh kita. Jadi itu respon tubuh kita gitu. Jadi siklus menstruasi normal yang seharusnya terjadi seperti ini. Jadi harus ada keseimbangan dari hormon. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang abnormal. Nah, untuk membahas yang tidak normal itu jadi di kita itu ada pembagian dua sistem. Sistem yang pertama tadi kita cara pengklasifikasian seperti yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan ya dari variasi siklusnya, lama headnya, panjang siklusnya, sama seperti tadi. Next. Nah, ada tambahannya. Jadi sebenarnya kita itu normalnya tidak ada perdarahan antar menstruasi. Maksudnya tidak ada perdarahan antar siklus. Jadi kalau siklus kita 28 misalnya sama 30 hari. Misalnya kita harusnya tanggal 1 kan kita menstruasi, terus berikutnya seharusnya tanggal 2. Nah, seharusnya di antara itu tidak ada perdarahan. Seharusnya, tapi normalnya seharusnya normalnya kan nggak ada. Tapi kalau misalnya terjadi berarti ada suatu masalah gitu. Kemudian perdarahan acak pada penggunaan pil KB ya ini ya. Seharusnya kan kita nggak pakai pil, maka seharusnya memang nggak ada perdarahan. Tapi kalau kita pakai pil KB, mau itu ada perdarahan atau enggak, itu tetap dikatakan nggak normal gitu. Next. Nah ini gambarannya aja sih. Jadi kayak jumlahnya biasanya tuh hari pertama, kedua masih warnanya biasanya hitam, merah. Tadi dijelaskan ya di bab istihadah kenapa warnanya hitam itu kuat. Jadi memang yang pertama keluar yaitu gitu warna hitam, kemudian merah, kemudian lama-lama dia akan warnanya makin cerah gitu. Semakin lama semakin bertambah hari itu semakin cerah. Kemudian lama, jumlahnya tadi sudah lamanya, keteraturan siklusnya. Kemudian ini sama sih sebenarnya sama kayak yang tadi ya, intinya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem yang kedua, pembagian perdarahan uterus rahim yang abnormal itu dibagi menjadi dua lagi. Jadi dibagi berdasarkan yang ada kelainan anatomi atau kelainan organ. Yang samping yang koin ini ada kelainan tidak ada kelainan organ gitu. Nah, yang di kelainan organ itu dia dibagi menjadi polit, adenomyosis, leiomioma, kemudian ada kanker ya, malignansi ini keganasan. Nah, untuk yang non struktural ada koagulopati, jadi gangguan faktor pembekuan. Kemudian ada kelainan, jadi disfungsi itu cuman kelainan fungsi, tapi sebenarnya organnya tuh normal, tapi fungsinya yang nggak normal. Itu pada sistem ovulasi tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian endometriumnya juga fungsinya lagi gangguan gitu misalnya. Iatrogenik ini maksudnya intervensi medis ya, baik itu obat-obatan maupun kuret dan lain-lain itu. Oke, terus next. Kita bahas satu-satu ya penyakitnya ya.
Ini nanti nggak tahu lebih atau enggak waktunya. Soalnya memang banyak penyakitnya. Polip, jadi polip ini definisinya adalah pertumbuhan tidak normal dari jaringan endometrium. Tadi masih ingat ya, jaringan endometrium itu yang bagian dalam. Kalau digambar itu dia bentuknya seperti tangkai. Nah, ini kenapa kok terjadi pertumbuhan seperti ini? Jadi menurut teori itu biasanya terjadinya karena adanya peningkatan estrogen. Terus biasanya ini jinak, polip itu biasanya jinak, jarang yang jadi ganas walaupun bisa, tapi itu angka kejadiannya sangat kecil. Dan ini dia mempengaruhi 50% kasus perdarahan rahim abnormal dan 37% kasus infertil atau ketidaksuburan. Gejalanya apa? Gejalanya paling sering nggak ada gejala malah. Jadi polip ini nggak ada gejala, dia biasanya cuma perdarahan yang nggak normal, perdarahan uterus abnormal itu. Jadi dia gejalanya bisa macam-macam ya, bisa jadi kayak spotting, kayak cuman bercak aja, bisa perdarahannya banyak, volumenya banyak, perdarahannya lama, atau bisa terjadi perdarahan di antara siklus, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi ya. Kemudian gejalanya infertil. Sebenarnya infertil ini dia komplikasi, cuman si pasien biasanya datang karena dia nggak ada gejala, biasanya baru kelihatan waktu dia datang nggak hamil-hamil gitu. Biasanya karena nggak hamil-hamil terus dia periksa. Nah, waktu kita periksa ternyata oh ada polipnya gitu. Faktor risikonya apa aja? Faktor risikonya itu bisa pada pasien yang peri atau postmenopause dengan HRT. HRT ini hormon replacement therapy. Jadi dia ini sebenarnya sudah waktunya menopause. Jadi biasanya kalau mau menopause itu kan mulai nggak teratur kan siklusnya, mulai yang memanjang atau bahkan mulai banyak. Pokoknya nggak teratur, sudah di luar siklus kebiasaannya dia, sudah di luar siklus menstruasinya dia. Biasanya nggak perlu diobatin sih. Jadi biasanya perimenopause, postmenopause itu pada usia 50 tahun ke atas biasanya. Tapi ada juga kemarin itu saya nemu pasien masih usia 35 itu sudah mulai gejala seperti itu. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini sebenarnya nggak perlu diterapi, tapi biasanya mereka tuh kayak risih gitu loh. Dok, apa tuh namanya? Saya kok nggak menstruasinya kok itu kayak bercak-bercak gitu, terganggu banget, atau bahkan misalnya saya nggak menstruasi, kok badannya nggak enak ya, biasanya kayak gitu. Dan mereka tuh pengen menstruasi lagi gitu, pengen menstruasinya lancar. Misalnya menstruasinya nggak lancar, nggak enak dok, menstruasinya nggak lancar, pengennya lancar kayak dulu gitu. Biasanya kita ingatkan kalau misalnya memang mendekati menopause sebaiknya sih nggak usah diobati gitu, karena memang resikonya lumayan banyak gitu. Karena kalau misalnya ini dia pakai hormon pengganti ya, jadi harusnya dia itu sudah berhenti. Jadi rahimnya itu seharusnya sudah berhenti diekspos diekspos sama estrogen, tapi ini malah sama kita ditambahin gitu, ditambahin estrogen dari luar supaya menstruasi gitu. Jadi itu membuat risiko juga, risiko penyakit yang lain. Kemudian Mohon maaf, dokter. obesitas, ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Dok. Oh, terus Waktunya. obesitas, terus hipertensi, sama tamoxifen ini obat kanker. Next. Kemudian ada adenomiosis. Adenomiosis ini jadi adanya lapisan endometrium yang menginfiltrasi ke dalam lapisan myometrium. Jadi dia pertumbuhannya nggak wajar, harusnya dia tuh di dalam, dia malah tumbuh ke tengah gitu. Sama penyebabnya karena estrogen juga. Jadi estrogen ketidakseimbangan dari estrogen, gejalanya bisa menoragi, jadi perdarahan yang panjang sama yang banyak itu namanya menoragi ya. Terus dysmenorrhea, jadi dilepen yang parah banget. Jadi sebenarnya kita normal dilepen, tapi pas adenomiosis ini dilepennya tuh nggak hilang-hilang. Buat aktivitas tuh nggak bisa. Buat kayak nyuci aja tuh nggak bisa. Jadi kayak dia tuh sepanjang hari tidur, terus sudah diminumin obat tetap sakit. Itu biasanya gejalanya seperti itu. Kemudian ada pembesaran dari uterus, pembesaran rahim ya, adenomiosis ini. Kemudian ada nyeri panggul. Dispareuni ini jadi nyeri saat berhubungan. Infertil, tidak subur, kemudian asimptomatik ini jarang ya. Kalau adenomiosis biasanya ya ada gejala nyeri itu tadi. Faktor resikonya usia lebih dari 40 tahun, kemudian multipara. Jadi terlalu sering hamil. Multipara tuh terlalu sering hamil. Kemudian juga perimenopause, obesitas, tamoxifen, merokok, komplikasinya bisa terjadi ketidaksuburan, abortus, preeklamsi, sama plasenta yang tempatnya tidak normal. Next. Ada lagi penyakitnya leiomioma. Jadi definisinya tumor jinak dari myometrium.
lapisan tengah dari rahim. Gejalanya bisa asimptomatik. Yang paling sering ya pembesaran, karena namanya tumor, dia makin lama makin besar. Kemudian bisa terjadi menoragi, perdarahan yang banyak dan volumenya juga banyak. Kemudian ada nyeri panggul. Faktor risikonya menarki. Menarki itu awal menstruasi yang terlalu dini. Jadi normalnya kita menstruasi awal itu usia 12 tahun. Faktor risikonya kalau dia menstruasi awalnya itu di bawah usia 12 tahun. Jadi misalnya 9 tahun sudah menstruasi, itu faktor risiko juga. Jadi sudah terpapar estrogen lebih awal, istilahnya kayak gitu. Perimenopause, kemudian konsumsi pil KB di bawah 16 tahun, kemudian obesitas, nulipara ini belum hamil. Jadi dia belum hamil, itu malah faktor risiko dari tumor jinak miometrium. Komplikasinya anemia karena perdarahan yang masif. Next. Malignansi, jadi ini tumor ganas. Tadi tumor jinak, ini tumor ganas. Tumor ganas ini ya dia biasanya gejalanya biasa ya, lihat orang kalau misalnya sudah kena kanker itu dia anoreksia. Anoreksia tuh nggak mau makan, terus penurunan berat badan, kurus banget orangnya. Anemia karena perdarahan masif biasanya. Terus nyeri abdomen, gangguan pencernaan, disturi itu nyeri saat kencing. Faktor risikonya sama, jadi terlalu dini awal menstruasinya, kemudian terlalu telat menopausnya. Jadi misalnya seharusnya usia 50 tahun, tapi dia menopause baru usia 60 tahun, itu juga pengaruh. Sindrom metabolik, kencing manis tipe 2, karena makanan biasanya usia lebih dari 60 tahun, kemudian obesitas, nulipara, dan lain-lain. Next. Kemudian ada koagulopati. Koagulopati ini yang bukan karena kelainan organ ya, bukan karena kelainan organ, jadi dia kelainan faktor pembekuan. Tadi sudah dijelaskan di awal karena ada faktor pembekuan yang menghentikan perdarahan kita kan. Nah, ini karena faktor pembekuannya kita terganggu, itu menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi biasanya perdarahannya ya masif, banyak dan lama gitu. Tanda lainnya adalah mudah lebam, epistaksis yaitu mimisan. Kemudian ada perdarahan gusi, hemartrosis itu perdarahan pada sendi. Contoh penyakitnya itu hemofili, bisa juga kelainan tiroid ya. Terus ada gangguan fungsi hepar juga. Next. Terus, nah ini yang paling banyak dan paling sering ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan di atas, normalnya dia dihubungkan sama kerja yang baik antara hipotalamus, hipofisis, ovarium. Nah di situ tuh ada gangguan. Karena ada gangguan menyebabkan anovulasi, tidak terjadinya ovulasi. Biasanya gejalanya paling sering adalah tidak terjadi menstruasi atau menstruasinya sedikit dan jarang. Jadi jaraknya biasanya 2 bulan, terus bisa 3 bulan baru menstruasi kayak gitu. Jarang sekali yang dia perdarahannya banyak. Menoragi kan perdarahannya banyak. Bisa juga, tapi gejalanya biasanya jarang untuk yang anovulasi ini. Faktor risikonya sama ya, jadi menarki yang terlalu awal. Jadi terlalu awal menstruasi, premenopause, PCOS ini nanti yang mau lebih tahu bisa dibahas berikutnya ya. Terus hiperprolaktin, hipotiroid, obesitas, penurunan berat badan drastis. Jadi selain obesitas, penurunan berat badan yang berlebih itu juga menyebabkan gangguan dari ovulasi. Anoreksia tadi ya, dia nggak mau makan. Next. Terus ini next lagi. Next. Oke, lanjutnya adalah penyakit endometrium. Tadi kalau di atas karena organ. Nah, kalau di sini organnya normal, endometriumnya tuh normal sebenarnya, tapi fungsinya terganggu. Fungsinya terganggu karena apa? Biasanya ya ada. Jadi faktor pembekuan itu ada yang sistemik, ada yang lokal. Lokal itu jadi faktor pembekuannya kerjanya ya cuma di endometrium itu aja. Nah, endometrial disorder yang dimaksud di sini adalah gangguan faktor pembekuan yang ada di endometrium itu tadi. Jadi karena ada gangguan faktor pembekuan pasti terjadi perdarahan gitu ya. Next. Iatrogenik. Jadi iatrogenik ini dikarenakan intervensi medis tadi seperti kuret atau operasi sesar, peralatan medis misalnya pakai IUD atau pakai obat-obatan, pakai pil KB bisa, atau misalnya ini di kotak ini ada ya obat antikoagulan biasanya pada pasien jantung. Jadi obat pengencer darah. Kemudian ada obat antidepresi, ada juga tamoxifen tadi sudah ya. Terus ginseng. Nah, kalau herbal-herbal itu ginseng itu dia fungsinya sama dengan obat pengencer darah. Jadi menyebabkan gejalanya ya menoragi, perdarahannya yang masif dan panjang. Bisa juga intermenstrual bleeding, perdarahan antar menstruasi. Next. Nah, jika perdarahan yang terjadi tidak masuk ke dalam semua kategori yang di atas tadi, maka dia dikategorikan di sini. Tidak
tidak termasuk klasifikasi yang di atas sama sekali. Next. Oke, terakhir kita tata laksananya untuk yang non farmakologi yang bisa kita lakukan. Jadi tanpa obat itu ya gaya hidup sehat. Tadi seperti olahraga sama mencapai berat badan ideal. Ingat, berat badannya tidak boleh terlalu turun drastis. Juga tidak boleh terlalu obesitas gitu. Jadi harus benar-benar nanti ada dihitung berat badan idealnya itu berapa, ada caranya ngitungnya ya. Terus konsumsi, biasanya kalau misalnya menstruasinya itu nggak lancar, kita sarankan konsumsi nanas, jus nanas misalnya, atau cuka apel. Terus bisa konsumsi kunyit, kemudian bisa konsumsi jahe, vitamin D, omega 3. Ini yang saya sebutkan ini sudah ada penelitiannya kalau mereka ini bisa melancarkan menstruasi. Oke, lanjut. Untuk farmakologi ini nanti urusannya untuk ke dokter ya. Jadi farmakologi ada non hormonal, ada hormonal. Terus ada pembedahan. Pembedahan macam-macamnya ya seperti itu. Untuk penata laksananya cukup sekian. Udah berakhir presentasi dari saya. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya jelaskan, tapi karena waktunya terlalu sedikit, kita akhiri sampai sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Khaliatul Mukaromah, penjelasan yang sangat lengkap dan jelas sekali dari Dr. Caca. Beberapa poin yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kenapa sih sampai dikatakan bahwa ini adalah abnormal, darah yang keluar itu abnormal, yaitu karena dari segi regularitas, kemudian volume, frekuensi, dan durasinya itu tidak normal. Jadi seperti durasi, misalkan itu dia lebih dari 8 hari, kemudian siklusnya itu kemudian berubah lebih dari 40 hari, dan seterusnya. Kemudian penyebabnya bisa disebabkan oleh kelainan organ maupun hal-hal di luar kelainan organ seperti penggumpalan, kemudian obat-obatan. Dan untuk menghindari siklus menstruasi yang tidak normal seperti ini bisa diobati dengan obat-obatan maupun non obat-obatan seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Caca, yaitu dengan menjalankan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas 2 materi. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, izinkan saya untuk memilih beberapa. Yang pertama untuk Ustadzah Nur Amirah. Ustadzah aman? Alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan Ustadzah dari Mudrikah. Ustadzah, seumpama wudhunya orang istihadah itu kan hanya untuk 1 sholat fardu dan berkali-kali sholat sunnah. Lalu kalau wudhu untuk sholat isya, lalu lanjut tarawih itu harus wudhu lagi atau bagaimana ya? Monggo Ustadzah bisa langsung dijawab. Ya. Oke, jadi kalau kasusnya seperti ini, maka nggak usah wudhu lagi. Karena orang istihadah ini wudhunya untuk 1 sholat fardu dan berkali-kali sholat sunnah. Kecuali ketika setelah sholat isya, dia mengalami kentut misal, atau pipis. Nah, itu baru bersuci kembali. Tapi kalau selagi tidak, ya langsung taraweh tanpa wudhu ya enggak apa-apa. Baik, berarti cukup jelas ya Mudrikah. Bisa langsung dilanjutkan sholat sunnah jika memang tidak berhadas seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Ustadzah Nur Amirah, apakah setelah istihadah berhenti wajib mandi besar lagi atau cukup bersuci dengan wudhu saja? Jadi ketika istihadah maka kita nggak wajib mandi besar. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6 kan. Jadi berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, kemudian meninggal, kemudian haid, nifas, dan melahirkan. Nah, istihadah ini nggak termasuk penyebab mandi besar. Otomatis ketika selesai istihadah kita cukup bersihkan farji saja, kemudian wudhu lalu sholat kalau ingin sholat. Tapi kalau jadi nggak perlu mandi intinya lah, karena dia sama seperti orang yang suci. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan permasalahan personal sebetulnya. Dari Ismatul Hidayah, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kemarin saya keluar darah ketika selesai buang air kecil, tapi masih bercampur dengan keputihan jam 3:30 sore. Dan hanya keluar saat itu saja, lalu saya batalkan puasa. Sampai sholat isya belum keluar juga, akhirnya jam 7:30 baru keluar deras hingga saat ini. Apakah sholat maghrib dan isya saya kemarin harus diqadha?
Jawabannya tidak perlu. Karena apa? Karena yang jam 4 tadi ini sudah dinilai head juga. Otomatis Baik. ketika dia maghrib dan isya nggak sholat, itu memang sudah dihukumi head kalau secara fikihnya seperti itu. Jadi dihitung headnya itu ketika pertama kali itu tadi jam 15.30 keluar 19.30. Baik, berarti dianggap head sehingga tidak perlu mengkodok sholat ya. Seperti Ya. itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Zuhrotul Khotimah. Misalkan mengkodok sholat asar di waktu sholat maghrib. Nah, di situ melakukan 2 sholat, apakah boleh ketika dalam keadaan istihadhah? Boleh, cuma ya itu tadi, tata cara bersucinya atau wudhunya ini harus 2 kali. Karena satu wudhunya orang yang istihadhah hanya boleh digunakan untuk 1 sholat fardu. Kalau sholat sunnah berkali-kali enggak apa-apa. Berarti lebih kepada bersucinya, tata cara bersucinya sebelum sholat seperti itu ya, Ustadzah ya? Iya, jadi wudhunya hanya untuk 1 kali sholat fardu. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan dari Penny Lestari. Assalamualaikum Ustadzah, saya mau bertanya terkait ketentuan penggunaan pembalut untuk menghentikan pendarahan atau keputihan. Apakah harus selalu diganti ketika mau sholat jika pembalut tersebut sudah ada darah ataupun cairan keputihan? Monggo Ustadzah. Ya, jadi pembalut ini kan digunakan untuk menghentikan pendarahan atau keputihan atau setidaknya menahan ya. Nah, ini memang harus diganti ketika akan sholat jika sudah ada darah. Tapi kalau misal gini, sudah bersuci ya, sudah bersuci. Kemudian sudah wudhu juga. Bersuci seperti tadi disumpal, pakai pembalut, kemudian wudhu. Setelah wudhu kok ada darah, nah ini sholatnya diteruskan saja. Gitu. Tapi ketika misal habis sholat kok keluar, kemudian masuk waktu sholat asar, maka ini nanti harus bersuci kembali gitu. Oh baik. Berarti Jadi ketika darah yang keluar, sebentar, darah yang keluar setelah berwudu ini dimaafu atau dimaafkan, tidak apa-apa, tetap sholat aja. Baik. Itu tadi beberapa pertanyaan dari kolom chat untuk Ustadzah Nur Amirah. Saya persilahkan untuk para peserta yang mau atau ingin berdialog langsung dengan Ustadzah Nur Amirah, bisa menyalakan fitur raise hand. Nanti saya beri kesempatan untuk berdialog langsung dengan Ustadzah Nur Amirah. Ya, sambil menunggu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, saya lanjutkan pertanyaan ke Dr. Caca. Jadi ini ada pertanyaan dari Isna dan juga Arwani. Pertanyaan mengenai faktor risiko yang menyebabkan tidak lancar head. Apakah kelebihan berat badan dan juga makanan yang dikonsumsi itu bisa berpengaruh terhadap head yang tidak lancar, Dok? Monggo dijawab, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi ya, faktor risikonya memang obesitas. Jadi obesitas itu menyebabkan menstruasi kita tidak lancar. Kenapa? Karena pada obesitas itu jadi tubuh kita itu responnya terhadap kolesterol di tubuh kita itu nanti akan dipecah menjadi androgen. Nah, androgen ini nanti dipecah lagi sama tubuh kita menjadi estrogen. Estrogen yang berlebih itu menyebabkan ketidakseimbangan daripada hormon. Sehingga tadi pokoknya kan tidak normal itu karena ketidakseimbangan hormon. Karena estrogennya ini berlebih, dia lebih banyak daripada progesteron, maka menstruasinya kita tidak lancar. Seperti itu. Baik, berarti masalah berat badan dan juga makanan yang dikonsumsi itu berpengaruh ya, Dok ya, terhadap siklus menstruasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa wanita yang sedang KB, baik keluar darah dan tidak keluar, semua disebut tidak normal, Dok? Iya, karena normalnya kan kita nggak pakai KB sebenarnya. Kita kalau misalnya kita normal kan kita nggak pakai KB tuh. Nah, karena kita pakai KB, hitungannya kan dia masuk yang diintervensi sama obat-obatan gitu kan. Nah, karena obat-obatan itu dia jadi masuklah ke yang iatrogenik tadi ya, nggak normal gitu. Jadi biasanya kalau orang pakai KB misalnya biasanya yang 3 bulan
dok saya pakai 3 bulan nggak menstruasi sama sekali gitu, normal nggak? Ya kalau misalnya kita bilang ya nggak normal gitu loh. Karena seharusnya kan kita nggak pakai KB gitu loh. Tadi itu yang dibahas karena kita normalnya nggak pakai KB. Jadi kenapa kalau pakai KB itu perdarahan atau tidak dikatakan abnormal? Karena kita melihat normalnya kita tidak pakai KB gitu sih. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung kontrol ke dokter atau yang menangani KB-nya seperti itu ya dok ya, kalau misalkan keluar darah yang tidak normal. Jadi misalnya kok dia pakai KB nih ada masalah, misalnya dia pakai KB kok perdarahannya deres. Sebenarnya kalau misalnya pakai KB perdarahannya kayak cuman sehari 2 hari, itu sebenarnya kan nggak masalah kan, itu kan memang dari KB-nya gitu karena hormonal. Tapi kalau misalnya dia pakai KB kok perdarahannya makin masif gitu, pakai KB perdarahannya 1 bulan penuh dan itu volumenya lumayan banyak gitu. Nah itu perlu diperiksa lagi. Itu karena beneran karena KB-nya ataukah ada penyakit yang lain kayak gitu. Baik dok, jelas sekali. Selanjutnya pertanyaan dari Hartanti. Assalamualaikum Ustadzah, mau tanya untuk sebentar ini ada 2 pertanyaan untuk dokter dan untuk Ustadzah. Jadi untuk dokter dahulu, apabila kasusnya saya 9 hari head, mohon maaf untuk Ustadzah Nur Amirah, apabila kasusnya saya 9 hari head, kemudian bersih selama 2 hari, lalu pada hari ke-12 keluar lagi, apakah termasuk head atau istihadah? Dan sementara saya memiliki, mohon maaf, ada kelanjutannya. Dan saya memiliki penyakit endometriosis, jadi head saya biasanya berlangsung 7-15 hari. Selama 7 hari darah mengalir banyak, lalu hari ke-8 sampai 15 darah berupa flek-flek. Lalu apabila kasusnya saya 9 hari head, kemudian bersih selama 2 hari, dan hari ke-12 keluar lagi, apakah itu head atau istihadah? Monggo Ustadzah. Ya, terima kasih. Jadi kalau kasusnya seperti itu, selagi belum 15 hari, kalau secara fikih, maka semua darah dianggap head. Tapi kalau lebih 15 hari baru, ini dilihat mana yang head, mana yang istihadah. Secara fikihnya seperti itu. Untuk secara medis, saya persilakan Dokter Caca untuk menjawab. Jadi kalau misalnya secara medis, kemarin saya juga sudah tanya ya ke Ning Amirah, kalau misalnya di fikih itu dia mempertimbangkan nggak sama penyakit. Ternyata jawabannya ya tetap ikut dari fikih, definisi dari fikih itu sendiri, kriterianya dari fikih itu sendiri. Jadi mau dia ada penyakit atau tidak, tetap perhitungannya ke siklus menstruasi atau misalnya kebiasaan headnya. Nanti cara penghitungannya misalnya dia tadi lebih dari 15 hari ya dihitung seperti istihadah walaupun dia memang karena penyakit endometriosis itu tadi. Gitu. Baik. Itu tadi jawaban dari Ustadzah Nur Amirah dan juga Dokter Caca. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Hartanti. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Caca dari Ruli. Ketika terjadi keluar darah putus-putus di sini, dalam perspektif medis itu bagaimana dari siklus menstruasi tadi yang sudah disampaikan? Dari endometrium itu kan sudah membentuk pembekuan darah lagi. Kok luruh kembali pembekuannya? Apakah apa penyebab dari peluruhan kembali ini? Kalau contoh dalam fikih misalkan, Ani keluar darah 10 hari, kemudian bersih 10 hari, lalu keluar lagi darah selama 8 hari. Nah, dari perspektif medisnya penjelasannya seperti apa, Dok? Oke. Tadi dijelaskan kan memang di antar siklus seharusnya kan tidak ada perdarahan. Tadi dibagi, jadi perdarahan tadi nanti dikelompokkan lagi. Jadi menurut sistem 1 sama sistem 2. Kalau di sini sebenarnya perdarahan yang dia itu di luar siklus, biasanya kalau misalnya terputus-putus kayak spotting, itu biasanya penyebabnya bisa dari polip. Polip tadi itu dia tuh terdiri dari pembuluh darah, kelenjar, sama stroma. Sehingga dia tuh tidak sepenuhnya dipengaruhi dari siklus menstruasi. Jadi karena dia punya pembuluh darah sendiri, biasanya dia bisa perdarahan tiba-tiba tuh bisa. Jadi tanpa ngikut siklus menstruasi, dia bisa perdarahan sendiri. Atau misalnya keganasan. Keganasan itu kan selnya dia kan hiperplasi. Jadi perkembangannya tuh terlalu cepat. Karena terlalu cepat, sel-selnya itu dia tidak matur, jadi tidak matang. Karena tidak matur, dia gampang berdarah. Jadi perdarahannya juga nggak ngikut siklus menstruasi, suka-suka si selnya ini gitu loh. Jadi dilihat lagi
Kalau misalnya memang terputus-putusnya karena ada kelainan organ, ya nanti kita masukkan kelainan organ. Tapi kalau misalnya terputus-putusnya nih karena kelainan fungsi organ, tadi sudah dijelaskan fungsi organ, misalnya endometrium tadi dia punya faktor hemostasis. Nah, kalau misalnya ada masalah hemostasis di yang bagian lokal, karena dia lokal sifatnya, ya dia bisa. Jadi istilahnya karena endometrium itu dia kan luas ya, jadi biasanya lokal itu bisa ya cuma di satu tempat aja. Misalnya di bagian fundus, di bagian atas endometrium itu faktor pembekuannya terganggu, tapi di tempat lain enggak. Nah, waktu terganggu ini bisa terjadi perdarahan. Jadi bisa terjadi waktu intermenstrual bleeding bisa kayak gitu. Jadi bergantung penyebabnya apa sih putus-putusnya di sini. Jadi biasanya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu. Baik. Dokter dan juga Ustadzah, ini ada beberapa peserta yang ingin berdialog secara langsung. Saya persilahkan untuk Saudari Fitri Afina untuk menyalakan mikrofon dan juga videonya untuk bisa bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Fitri dari Bogor. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Ning Amiro. Jadi kalau untuk mustahadoh, jika dia akan melaksanakan sholat jamak, itu tata caranya bagaimana ya? Untuk Baik, mustahadoh. pertanyaan ditujukan kepada Ustadzah Nur Amirah ya. Monggo Ya, Ustadzah. sama satu lagi Mbak. Boleh Ya, langsung silakan. 2? Ya. Kalau silakan. untuk Dokter Caca, jadi kalau saya itu pernah mengalami istihadoh, jadi pendarahan itu 3 hari sebelum waktunya haid. Nah, karena darah yang keluar itu melebihi normal, cc-nya itu lebih dari normal, maka saya rujuk ke dokter dan diberikan obat Cycloproginova. Tetapi dampaknya itu memang berpengaruh kepada vagina saya sehingga menjadi lebih sensitif. Nah, kira-kira sebenarnya itu kapan sih kita itu memang harus rujuk ke dokter, waktu yang tepat gitu untuk merujuk ke dokter? Apakah ada perhitungannya gitu? Jadi kapan kita harus merujuk ke dokter atau memang ini ya dibiarkan aja nunggu sampai selesai dulu pendarahannya, baru nanti kalau lebih harus ke dokter gitu. Itu terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Monggo silakan Ustadzah, bisa dijawab terlebih dahulu. Jadi kasusnya kalau mustahadah itu sholat jamak, ini kan jamak kan dua-duanya fardu, maka tata cara bersucinya sama. Jadi setiap satu sholat fardu, satu wudhu. Jadi nanti mau sholat duhur, wudhu, kemudian sholat duhur kan, kemudian mau sholat asar, jamaknya itu harus wudhu lagi, ngoten. Dan bersuci seperti tadi. Cuma bedanya ketika sudah selesai sholat duhur, kok darahnya ini apa sih, kapasnya ini atau penyumbatnya ini nggak bergeser, maka cukup wudhu saja ketika mau sholat asar. Wudhunya niatnya istibahah, tapi intinya itu. Jadi satu wudhu hanya untuk satu sholat fardu. Baik, apakah sudah cukup menjawab? Cukup, Mbak. Baik, kalau begitu langsung saya berikan kepada Dokter Caca untuk dijawab pertanyaan yang tadi terkait kapan kita perlu kontrol ke dokter, seperti itu ya? Jadi kapan? Tadi kan masalahnya volumenya berlebih ya. Seperti tadi pembahasan di volume berlebih. Dulu memang dikategorikan volume berlebih itu dikatakan kalau lebih dari 80 cc. Tapi sekarang itu karena perhitungan 80 cc itu sangat susah, jadi kita deskripsinya berubah. Jadi berdasarkan dari pasien. Jadi kalau misalnya si pasien ditanya nih, "Dok, saya perdarahannya kok banyak sekali." Kita tanya dulu, banyak itu seberapa? Sehari ganti berapa pembalut? Misalnya dia bilang, saya ganti 3 kali pembalut, penuh atau enggak? Yang 2 penuh, yang 1 enggak. Ya berarti kan
masih hitungannya masih normal segitu. Tapi kalau misalnya dia bilang perdarahannya 7 hari dok, tapi itu masif sampai sehari itu ganti misalnya sampai 7 pembalut dan itu penuh semua. Terus ditanya lagi, lemes atau enggak? Lemes sekarang. Gitu. Pasti kalau misalnya kekurangan perdarahan, jadi daerah yang keluar itu masif, pasti kan terjadi anemia tadi ya. Nah, anemia ini yang ditakutkan. Jadi anemia ini perlu diobatin. Jadi biasanya kita cek. Jadi habis misalnya ada kelainan seperti itu, kita cek dulu HB-nya. Kita cek darah lengkap, kita cek HB-nya. Misalnya kok HB-nya dia itu kok sampai 8. Biasanya sih yang gawat itu di bawah 8 ya. Misalnya HB-nya kok 7, 6 ya wis berarti kita harus benar-benar langsung ngerujuk dia gitu loh. Tapi kalau HB-nya biasanya dia masih normal, masih 12, terus dia masih bisa aktivitasnya lancar seperti itu, biasanya ya kita obatin biasa aja. Jadi kayak cuman dikasih tadi ada ya fibrinolitik. Jadi kita kasih antikoagulan. Jadi kalau misalnya dia ada masalah dengan faktor pembekuan, kita kasih karena dia kan masif, kita kasih faktor pembekuan dari luar. Nanti kita observasi lagi, observasi berkurang atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kok dia perdarahannya masif, terus sudah kedengaran enggak? Kurang jelas, dokter. Iya, oke. Saya ulangi ya. Jadi misalnya kok perdarahannya masif, tapi kualitas hidup wanita, jadi kualitas hidup si pasien ini masih lancar, biasanya masih kita obatin biasa, kita kasih antikoagulan dulu. Jadi kita kasih vitamin K biasanya untuk mengurangi perdarahan. Tapi misalnya perdarahannya udah masif, dia lemes, dicek HB-nya juga rendah sekali ya, wajib dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gitu, berdasarkan pasiennya. Kita lihat kondisi pasiennya kayak gitu. Baik, apakah sudah bisa menjawab kepada Fitri Afina? Berarti harus menunggu misalnya saya sehari itu gantinya lebih dari 4 kali atau belum, habis itu baru ke dokter begitu ya dok ya? Sebenarnya nggak harus menunggu seperti itu. Misalnya Mbak sudah ngerasa kok nggak nyaman gitu loh, ganti sampai berapa kali perdarahannya kok banyak banget, terus misalnya sudah 3 hari lebih seperti itu, nggak nyaman dan badannya makin ngerasa nggak enak, pertolongan pertama kan nanti ke dokter umum dulu biasanya. Tapi kalau misalnya mau langsung ke spesialis ya monggo gitu. Tapi kalau misalnya di sekarang pakai BPJS kan biasanya ke dokter umum dulu. Nah kalau ketemu sama saya dulu biasanya gitu, saya tanya dulu ke pasiennya, Mbak masih kuat atau enggak? Lemes atau enggak? Badannya enakan atau enggak? Kalau misalnya masih kuat aktivitas, kita obati dulu dari sini. Nanti kalau misalnya memang enggak ada perubahan, Mbak kontrol lagi, nanti saya sarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. Biasanya gitu. Jadi enggak ada takaran harus ganti berapa pembalut, enggak. Jadi menurut Mbaknya, kalau misalnya merasa itu memang sangat tidak nyaman atau misalnya sampai badannya tuh enggak enak, sakit semua, sampai lemes, ya langsung gitu. Oke. Terima kasih dok. Baik, terima kasih kepada Ustazah dan juga Dokter Caca atas penjelasannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi untuk Dewi Hamidah Ahmad. Saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Ya, bisa langsung saja. Iya. Silakan, bisa disampaikan. Kedengaran belum ya? Sudah terdengar jelas. Pertanyaan saya untuk Dokter Caca. Jadi setiap kali saya mens, itu sejak awal pertama kali mens dulu, itu perut saya itu nyerinya itu sangat sampai seharian, kadang juga sampai pingsan gitu. Terus punggung bagian belakang pun juga kayak panas gitu loh. Nyerinya itu nyeri yang sangat yang sampai pingsan itu beberapa kali, dan itu membahayakan nggak ya? Terus tipsnya biar nggak sakit kayak gitu itu apa gitu dok? Terus yang kedua, kan tadi dokter bilang bahwa ada masa subur dan ada nggak subur gitu ya. Nah biasanya masa untuk nggak subur seorang wanita itu pada hari keberapa setelah mens? Gitu.
Udah. Baik, Dokter Caca, monggo silahkan bisa dijawab. Oke, tadi pertanyaan pertama itu nyeri ya, nyeri perut. Jadi sebenarnya normal, kita tuh kalau pas menstruasi itu normal kalau kita nyeri perut. Tapi tadi dikatakan nggak normal kalau nyeri perutnya berlebihan. Jadi sebenarnya dysmenorrhea, nyeri perut itu sendiri dibagi menjadi dua, primer sama sekunder. Primer itu tanpa ada penyebab, sekunder itu memang ada penyebab dari organ. Jadi misalnya tadi kelainan organ ya, ada tumor atau ada kanker itu yang sekunder. Tapi kalau yang primer itu yang kita rasakan pada wanita yang normal. Jadi terjadinya tadi sudah dijelaskan kan waktu siklus menstruasi pas endometrium ini dia luruh, itu dia akan menghasilkan prostaglandin tadi ya. Prostaglandin ini diketahui dia tadi selain untuk vasokonstriksi, penyempitan daripada pembuluh darah, dia juga kontraksi dari sel otot dari miometrium. Ini kenapa bisa nyeri? Jadi waktu kontraksi miometrium itu tadi. Nah, normalnya kita memang ngalamin itu kan pada waktu awal-awal biasanya awal menstruasi karena tadi itu merupakan proses dari peluruhan dinding endometrium itu tadi. Tapi kalau misalnya kok nyerinya nggak hilang-hilang, tadi kalau masih 1 hari sih masih wajar ya, masih wajar kalau misalnya kayak cuma 1 hari. Tapi ini biasanya nyerinya itu sepanjang menstruasi dan dalam 1 hari itu misalnya sudah minum obat anti nyeri, biasanya paling sering kan yang di pasaran itu paracetamol ya. Paracetamol sudah minum paracetamol, kok nggak berkurang, sudah dibuat istirahat kok nggak berkurang. Terus misalnya sudah ke dokter sudah dikasih anti nyeri yang lain misalnya, kok juga nggak berkurang. Nah ini berarti ada tanda-tanda gangguan organ atau ada masalah lain gitu. Tapi kalau misalnya dikasih anti nyeri kok dia sudah hilang, ya itu normal. Itu termasuk yang dysmenorrhea primer. Memang ada bagi wanita itu ada yang memang dia tuh istilahnya apa ya, ambang nyerinya itu tinggi. Jadi gimana ya? Pada orang yang normal, dia tuh misalnya pas menstruasi tuh nyerinya biasa masih bisa aktivitas. Nah, kalau dia yang dysmenorrhea primer tapi nyerinya hebat, itu biasanya karena produksi prostaglandinnya dia itu terlalu banyak gitu. Ada biasanya kayak gitu. Nggak tahu penyebabnya itu karena apa, tapi menurut penelitian penyebab dysmenorrhea primer itu ya karena produksi prostaglandin yang berlebih. Tapi kalau pas dicek tidak ada kelainan organ atau apa, ya nggak ada masalah. Kalau dari kasusnya Mbak ini tadi karena cuma 1 hari, menurut saya pribadi sih nggak ada masalah. Bukan karena gangguan organ, tapi itu dia masuk yang ke primer, yang memang normal terjadi seperti itu. Terus tadi pertanyaan berikutnya apa ya Mbak? Pertanyaan yang kedua itu untuk masa subur dan nggak subur, kan kadang ada seseorang yang milih nggak KB suntik atau nggak KB pil, tapi memilih untuk memakai yang masa subur atau nggak subur gitu. Oh gitu. Kalau yang nggak suburnya itu biasanya hari keberapa aja? Oh, jadi kalau masa subur ya dihitung pada saat terjadi ovulasi tadi. Ovulasi tadi kan di hari 14 sebelum siklus menstruasi berikutnya kan. Nah, masa nggak subur ya sebelum terjadi ovulasi. Karena masa subur itu kan keluarnya inti dari sel telur tadi kan yang sudah siap dibuahi. Tapi kalau misalnya sebelum itu yang masa tadi yang sel telur masih tahap perkembangan itu masih belum subur. Jadi bisa dikatakan ya masa sebelum itu. Tuh. Ya. Baik, apakah sudah cukup menjawab untuk Dewi Hamidah? Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak, Caca. Nih. Baik, kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk Rosidatun Rohmah. Dipersilahkan untuk membuka audionya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya kepada Ning Amirah. Ini kan pernah juga dialami langsung oleh saya terkait istihadah. Semisalkan di siklus pertamanya kan hari ke-16-nya nanti terhitung istihadah dan di tanggal 19-nya suci. Kemudian nanti kita hitung ke depan selama 15 hari itu kan nanti hukumnya tetap istihadah. Nanti di hari ke-16-nya baru dihukumi haid. Nanti kasusnya bagaimana jika beberapa bulan normal, kemudian timbul lagi nanti cara perhitungan itu dihukumi istighathahnya, apakah menghitung dari yang sebelumnya ditambah 15 atau mengulang dari awal? Pertanyaan yang pertama.
Kemudian yang kedua, dalam masa istikhadah misalkan selama 14 hari istikhadah itu tidak keluar darah, kemudian baru keluar darah di tanggal 14, di hari ke-14-nya, di hari ke-14-nya itu baru keluar darah. Kemudian nanti menghukumi istighadahnya, kemudian itu nanti dihukumi istighadah di tanggal 14, 15-nya saja, kemudian di tanggal 6, di hari ke-16-nya haid, atau bagaimana. Kemudian nanti bedanya dengan, ini kan tadi keluar darahnya udah hampir melebihi masa istihadah bagi orang yang biasanya istihadah. Bedanya dengan jadwal haidnya itu kan kadang-kadang kalau perempuan ada yang haidnya tahu, oh jadwal haidku ternyata maju. Nah itu nanti bedanya dengan itu istihadah atau itu haid seperti apa? Dari Ustadzah Nur Amirah bisa dipahami atau perlu diulangi? Kayaknya perlu diulangi, cuma saya gambarkan ke umumnya saja. Jadi istihadah ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang istihadah modelnya putus-putus, 3 deh aslinya 3. Saya tuliskan di sini. Jadi ada yang modelnya itu kekurangan suci. Kekurangan suci ini contohnya gimana? Contohnya misal 7 hari keluar darah. Kemudian bersih selama 13 hari. Kok keluar darah lagi 2 hari? Maka 2 hari ini dihukumi istihadah. Kenapa? Karena sucinya baru 13 hari. Dalam fikih, suci itu wajib 15 hari. Jadi antara darah yang pertama dengan darah kedua, suci itu harus 15 hari. Maka 2 hari ini istihadah. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Keluar darah pertama ditambah bersih, ini sudah harus lebih dari 15 hari. Kalau kurang, maka dia masuk golongan istihadah kedua, yaitu istihadah takoto namanya, atau putus-putus. Kasusnya misal seperti ini, keluar darah 6 hari, bersih 6 hari, kemudian keluar darah lagi 6 hari. Ini Anda lihat dulu, keluar darah pertama tambah bersih, ini kan kurang dari 15 hari. Maka ketika keluar darah lagi, dia harus nunggu sampai hari ke-15. Kok masih keluar terus, maka hari ke-15 ini wajib mandi. Lalu bagaimana cara menghitung haidnya yang mana, istihadahnya yang mana? Caranya adalah dengan melihat adat haid sebelum ini. Misal kasus ini terjadi di bulan April. Nah, pas Maretnya, dia ini haidnya 6 hari, suci 24 hari. Maka hukumnya orang yang istihadah putus-putus ini, yang 6 hari awal ini haid, karena ikut adat haidnya yang bulan kemarin, kemudian yang 6 hari di akhir ini istihadah karena ikut adat suci ini. Seperti itu. Cuma dia wajib mandinya tetap di hari ke-15. Lah kok ternyata ini kan di hari ke-15 masih keluar ya, karena 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18. Jadi totalnya kan 18. Hari ke-15 tetap wajib mandi. Hari ke-16, ke-17 dia istihadah. Sebenarnya ini perhitungannya banyak sekali ya. Cuma saya kasih yang ringkas saja. Yang nomor 3, itu ada model istihadah terus-menerus. Jadi ini pendarahan yang memang nggak umum ini. Terus-menerus, misal kemarin ada yang cerita keluar darah selama 7 bulan misal. Nah, cara menghukuminya bagaimana? Cara menghukuminya sama. Ini harus diikutkan adat di bulan sebelum mengalami kasus ini.
Jadi bulan ini, jadi siklus itu penting ya, sama seperti dalam bidang kedokteran. Kalau dalam fikih ini siklus juga penting. Siklus itu apa? Siklus itu haid tambah suci. Nah, ini namanya siklus. Lah, haid sama suci ini harus dicatat terus. Ketika kita mengalami pendarahan, ya pendarahan haid. Ketika kita mengalami suci, ini wajib dicatat. Alasannya kenapa? Karena kalau kita mengalami pendarahan kok lebih dari 15 hari, maka nanti kita kembalikan hukumnya pada haid dan suci sebelum mengalami kasus tersebut. Yang normal tapi ya, yang normal secara fikih. Kalau secara fikih itu yang normal, haid itu 1 sampai 15 hari ini normal. Jadi selagi belum mencapai 15 hari, haid masih dikatakan normal. Kemudian suci yang normal itu berapa? Suci yang normal itu yang lebih, Suci yang normal itu yang lebih dari 15 hari. Ini suci normal. Gitu. Sudah jelas ya? Dari sini mungkin Anda bisa menghukumi darah Anda sendiri, karena tadi kalau pakai tanggal saya itu suka bingung. Soalnya kan hitung ya. Jadi agak Iya. lama. Nah, ini saya kasih ilmunya saja biar ketika Anda mengalami seperti ini, Anda bisa tahu, oh saya mengalami istihadah kekurangan suci. Maka nanti dihukumi istihadah, yaitu darah yang keluar yang bisa menggenapkan masa suci saya agar bisa jadi 15 hari. Gitu. Ini syaratnya tadi, antara keluar darah pertama dan bersih harus lebih dari 15 hari. Kalau takotok ya seperti itu tadi. Antara keluar darah pertama ditambah bersih, ini kurang dari 15 hari, ini nanti hukumnya kembali ke adat. Kalau ini yang kekurangan suci, nggak perlu lihat adat, nggak perlu lihat kuat lemahnya darah. Jadi langsung saja untuk menggenapkan suci ini dihukumi istihadah. Entah darahnya kuat, entah darahnya lemah, entah adatnya 7, entah adatnya 8, ini nggak lihat adat. Khusus untuk nomor 1. Untuk nomor 2 dan nomor 3, ini harus melihat adat. Makanya mencatat siklus itu sangat-sangat penting. Selain untuk mengetahui masa subur, ini juga digunakan untuk itu tadi, jaga-jaga kalau istihadah. Maka hukumnya kembali ke adat. Seperti itu, nggih, Mbak. Nggih, terima kasih Ning. Baik, itulah kenapa menghukumi istihadah itu tidak mudah ya Ustazah ya. Kita perlu belajar, perlu mendalami lagi, dan untuk para peserta yang masih ingin belajar lebih dalam mengenai istihadah dan darah yang keluar dari farji wanita, maka bisa mengunjungi Instagram Ustazah Nur Amirah di @amirah_alaudin. Di situ lengkap sekali materinya, dan bisa belajar juga dari sosial media, lebih menarik seperti itu. Izinkan saya untuk kembali ke pertanyaan di kolom chat sebentar. Melanjutkan pertanyaan dari Wiwi Setiawati. Di sini ada pertanyaan untuk Dr. Caca. Siklus haid dan siklus haid yang tidak teratur itu bagaimana ya dokter dan ustazah? Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan baru haid. Monggo untuk Dokter Caca bisa dijawab terlebih dahulu. Mohon maaf, speakernya masih mati, dokter. Oke, jadi siklus haid tidak teratur itu ya dinilai dari kebiasaan si perempuan itu tadi. Jadi misalnya kebiasaannya dia 3 bulan sekali, itu masih dikatakan kebiasaan siklus haidnya dia memang seperti itu. Jadi biasanya pada kasus 3 bulan ini dia penderita PCOS ya, jadi polycystic ovary syndrome. Jadi memang itu suatu penyakit hormonal itu yang menyebabkan kenapa menstruasinya itu lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya karena dia tuh hormonal kan, dia tuh sebenarnya dia nggak masuk ke kelainan organ yang palem itu ya, polip itu enggak. Jadi dia tuh ada kelainan hormonal dan itu memang sudah ada di dia gitu. Jadi kalau misalnya dia memang kebiasaan dari awal menstruasi itu 3 bulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali, dihitung dari kebiasaan siklus haidnya gitu. Kalau misalnya dari awal dia sudah 2 bulan sekali sampai
usia dari 12 tahun 2 bulan sekali sampai dia misalnya usia 20 tahun ya 2 bulan sekali ya kita itu anggap itu teratur gitu. Tapi kalau nggak teratur misalnya dari awal dia 2 bulan sekali, terus kok makin manjang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Nah itu mulai nggak teratur kayak gitu. Atau misalnya dia awalnya menstruasinya 1 bulan sekali, tapi makin ke sini kok 1 bulan 2 kali, berikutnya 1 bulan 2 bulan sekali. Nah itu nggak teratur. Jadi dihitung berdasarkan kebiasaannya gitu. Tadi kan sudah dijelaskan ya variasi antar siklus itu tadi bedanya harus di bawah atau sama dengan 9 hari. Kalau lebih dari itu sudah dikatakan siklusnya tidak teratur. Jadi kalau misalnya berdasarkan medis seperti itu. Jadi misalnya kok tadi 1 bulan sekali di awal dia menstruasi. Terus berikutnya jarak antara siklusnya memanjang. Memanjangnya tapi cuman tadinya 28 hari, di sini cuma jadi 32 hari misalnya. Itu masih normal walaupun ada perbedaan. Tapi kalau sudah misalnya tadinya 28 hari siklusnya, terus berikutnya 40 hari, berikutnya lagi 20 hari. Nah, itu dihitung nggak normal, nggak teratur gitu. Ya, berdasarkan tadi deskripsi head normal yang di atas tadi dimasukkan ke situ. Oke. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Setiawati dan juga tadi ada pertanyaan di kolom chat dari Pertiwi. Pertanyaannya kurang lebih sama dan sepertinya tadi sudah terjawab oleh Dr. Caca. Saya akan kembali ke pertanyaan dari peserta yang raise hand. Untuk Afifah Laila, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Neng Amiro, ini ada perempuan yang menginjak menopause. Dia mengeluarkan darah di bulan pertama itu 14 hari. Tetapi darahnya hanya bercak saja. Ketika dijumlahkan tidak sampai 24 jam. Itu kan dinamakan istihadhah. Nah, kemudian dia di bulan kedua mengeluarkan darah seperti di bulan pertama. Apakah dia harus menunggu 15 hari atau dia itu boleh melakukan ibadah seperti biasa? Iya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan untuk Dr. Caca bisa dijawab. Untuk Ustadzah Nur Amirah, mohon maaf bisa langsung dijawab. Ya, jadi pada prinsipnya kalau darah yang keluar kok dikalkulasi belum 24 jam dalam masa 15 hari atau lingkup masa 15 hari, maka hukumnya istihadhah. Jelas ya. Untuk bulan kedua kok seperti itu lagi, maka ini pakai prinsip darah yang keluar putus-putus seperti yang saya sampaikan tadi. Jika masa keluar darah belum 24 jam, Mohon maaf, suaranya terputus, Ustadzah. Ustadzah Amirah. Sepertinya koneksinya terputus. Kita tunggu sebentar ya para peserta. Baik, sambil menunggu Ustadzah Amirah, saya ingin bertanya ke Dr. Caca. Sebenarnya dari Dr. Caca sendiri secara personal ada nggak sih pertanyaan terkait atau pertanyaan terkait istihadhah ini sendiri ke Ustadzah Nur Amirah? Jadi apakah ada pertentangan dari segi medis maupun dari segi fikih terkait abnormal uterine bleeding ini atau abnormal menstrual bleeding ini, Dok? Kemarin sih sempat bahas lewat chat sama Ning Amirah ini. Kalau misalnya tadi kan perdarahan rahim abnormal, itu perdarahan rahim di luar kehamilan, ya kan? Di luar kehamilan. Jadi kalau misalnya pasien itu dia hamil,
Terus kok perdarahan, itu bukan perdarahan rahim abnormal, tapi itu bisa dinamakan abortus kayak gitu. Nah, terus saya tanyakan kan ke Ning Amiroh, kalau misalnya kok pasien ini hamil, ada ibu hamil, terus terjadi perdarahan, itu dihitung darah menstruasi, darah haid, atau darah istihadah. Terus menurut beliau, ya mengikuti kebiasaan adatnya tetap. Jadi nggak pengaruh itu dia mau hamil atau misalnya kok tadi ada penyakit yang menyebabkan kayak tadi keganasan kan gampang berdarah. Itu nggak menghitung itu gitu. Jadi tetap hitungannya hitung-hitungan istihadah maupun haid. Jadi tetap patokannya di fikih ya tetap nggak pakai itu dia mau hamil atau mau ada sakit, itu nggak dijelaskan seperti itu. Kemarin juga saya tanya kalau misalnya nih ada orang kecelakaan terus itu pengaruh sama pengeluaran darah dari rahim gitu. Itu juga katanya ya sama gitu. Tetap jawabannya mengikuti definisi dari istihadah sama haid tadi. Jadi memang nggak bisa disamakan sih. Jadi nggak semua darah istihadah, memang selama ini kita kan belajarnya darah istihadah itu merupakan darah penyakit gitu kan. Tapi ternyata kemarin kata Ning Amiroh, menurut Yai Hasim tidak semua darah istihadah itu penyakit dan tidak semua darah penyakit itu dihukumi istihadah. Jadi memang dari kata-kata itu aja sudah menjelaskan kalau dari medis maupun fikih ini sudah tidak bisa disamakan gitu loh. Jadi memang harus dipelajari sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya untuk menghukumi saya ini sakit apa, ya nanti larinya ke medis. Tapi kalau misalnya menghukumi bisa sholat atau enggak, cara bersuci atau apa, itu tetap larinya ke fikih gitu loh, enggak bisa disamakan. Baik. Ustadzah Nur Amirah sudah kembali. Mungkin bisa di spotlight oleh host dan bisa dilanjutkan Ustadzah untuk tadi jawaban pertanyaan yang terakhir. Terima kasih Dokter Caca, tadi insight barunya untuk kita semua terkait istihadah dari perspektif medis dan fikih tidak bisa selalu dicampur adukan seperti itu. Memang harus dipelajari sendiri-sendiri. Kalau memang secara personal sudah dirasa mengganggu dan ingin dikonsultasikan ke dokter, maka alangkah baiknya kita berkonsultasi pada yang memang pakarnya di bidang medis, dan jika bingung terkait hukumnya, maka kita berkonsultasi ke ahli fikih seperti itu ya, Dok ya. Baik, Ustadzah Nur Amirah, iya, monggo silakan Ustadzah. Ya, Ustadzah. Baik. Ya. Jadi apa namanya, tanya apakah ada suara? Sudah jelas Ustadzah, sudah. Baik, Ustadzah, misalkan kesulitan dalam sinyal, bisa disampaikan melalui chat mungkin untuk jawaban pertanyaan yang terakhir, karena setelah ini akan kita tutup. Waktunya sudah jam 11 persis. Monggo Ustadzah, kita tunggu jawabannya. Ya. Ya, jadi kalau menurut Imam Rafi'i boleh nunggu sampai hari adat. Siapa tahu darahnya keluarnya sudah lebih 24 jam. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i ya seperti tadi, Imam Nawawi, Imam Nawawi, itu ya kalau selagi suci ya langsung bersuci kemudian sholat. Otomatis kita nggak punya banyak qodok sholat gitu. Jadi ada yang bilang boleh nunggu, ada yang bilang nggak boleh, tapi yang pendapat yang kuat nggak usah nunggu, tapi ketika suci langsung mandi. Ketika suci langsung mandi kalau sudah 24 jam. Kalau belum ya ketika suci ya kita bersihkan farji lalu wudhu. Prinsipnya gitu. Ya, baik, kepada peserta Afifah Laila, apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Iya, cukup. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan di sini untuk Dokter Caca maupun untuk Ustadzah Nur Amirah, tapi yang sekali waktu kita terbatas. Mohon maaf jika belum bisa mengakomodir seluruh pertanyaan dari peserta. Oh ya, tadi kan ada pertanyaan, insight baru dari Dokter Caca tentang istihadah
dari segi medis dan juga dari segi fikih. Untuk Ustazah Nur Amirah, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita terkait istihadah dari perspektif fikih dan juga medis? Jadi yang ingin saya sampaikan di sini ya tadi kurang lebih sama seperti Dokter Caca ya, tapi saya tambahi kalau misal ada penelitian dari medis ini sesuai fikih bahkan cenderung mendukung hukum-hukum yang ada dalam fikih, maka ini nanti bisa dipakai. Seperti itu Mbak Husna. Nih, lah yang paling penting diperhatikan bagi kita para perempuan adalah mencatat siklus, itu sih yang saya pentingkan. Jadi siklus ini harus dicatat, berapa keluar darahnya, berapa sucinya, ini wajib dicatat. Karena dengan mencatat ini kita sama dengan memperhatikan hukum Allah. Karena haid ini kan kaitannya erat sekali dengan ibadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Maka ketika kita nggak mencatat, seakan-akan kita meremehkan hukumnya Allah. Gitu. Jadi tolong ketika haid, ketika suci ini dicatat jam berapa keluarnya, misal jam berapa sucinya, seperti itu. Harus dicatat. Itu saja sih yang dari saya. Baik, terima kasih Ustazah Nur Amirah dan juga Dr. Caca atas kesempatannya untuk mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan untuk teman-teman, untuk para peserta dimohon untuk mencatat poin-poin penting yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita terkait dari segi fikih bahwa kita perlu untuk mencatat setiap bulannya darah yang keluar dan juga berapa hari, berapa jam darah tersebut keluar, itu penting untuk kita, dan juga untuk memahami diri kita sendiri, apakah kita sudah sampai tahap tidak nyaman terhadap kondisi yang kita rasakan saat ini, darah yang keluar itu apakah sudah mengganggu, apakah sudah sampai membuat kita lemas dan sebagainya, sehingga kita tahu kapan harus pergi ke dokter, kapan kita harus mencari bantuan dari yang ahli di bidangnya, seperti itu. Nah, terima kasih untuk Dr. Caca dan juga Ustazah Nur Amirah atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan bisa menjadi amal jariah untuk narasumber semuanya. Saya moderator, mohon maaf jika ada salah kata, jika belum bisa menampung semua pertanyaan. Mudah-mudahan ada waktu lain, kesempatan lain untuk kita berdiskusi lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya mengambil alih acara. Saya ingin mengingatkan kepada peserta yang terhormat untuk jangan live dulu karena habis ini akan ada sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk tetap di sini dulu. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk pengisian link absensi dan juga untuk evaluasi untuk dapat diisi. Ini gunanya untuk dapat mendaftar untuk pendapatan e-sertifikat yang nantinya akan kita bagikan maksimal 14 hari setelah webinar hari ini. Jadi dimohon untuk link absensi dan evaluasinya tetap diisi. Nanti kalau ada kendala bisa chat kami atau DM ke kami. Seperti itu. Mengingatkan juga untuk terkait door prize, jangan lupa bikin konten sekreatif kalian yang edukatif, yang kreatif terkait materi webinar kali ini. Nanti akan ada 2 orang pemenang, yaitu hadiahnya pulsa senilai Rp25.000. Akan kita infokan pengumumannya yaitu 24 jam setelah webinar ini berlangsung, seperti itu. Selanjutnya saya selaku MC meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan kalimat dalam saya memandu acara hari ini. Kita cukupkan sekian acara hari ini, nanti akan kita alihkan ke tim dokumentasi. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin ambil alih sebagai tim dokumentasi. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Kami beri waktu 1 menit ya, mungkin yang ingin membetulkan jilbabnya, boleh dipersilakan. Baik, ini sepertinya ada banyak slide ya, jadi saya akan
ambil dokumentasi dari slide pertama. Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi untuk slide selanjutnya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, masih ada lagi. Saya hitung mundur. Baik. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya, saya hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, dengan selesainya acara dokumentasi hari ini, selesailah juga kita di penghujung acara. Jangan lupa link absensi dan evaluasinya, nggih. Untuk pembagian e-sertifikat akan kita kirimkan H-14 setelah webinar kali ini berlangsung. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin live duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له بمماته على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله